Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini, Kamis 30 Desember 2021, merupakan hari ke-6 dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang suci, marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih di dalam dunia. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Hari ini Injil Lukas menceritakan kisah seorang Hana, seorang nabi perempuan yang memiliki kekuatan iman dan keteguhan. Hana menjumpai Yesus di saat pertama kali bayi Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Usia Yesus saat itu baru 40 hari. Terbayang oleh kita perjumpaan Hana yang saat itu sudah 84 usianya. Berarti selama sekian puluh tahun, dia setia menanti membuat Allah
akan kehadiran seorang Mesias. Dan dalam proses penantiannya, Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ia tekun berdoa dan berpuasa. Perempuan itu sudah berumur 84 tahun waktu itu. Kita bisa membayangkan tubuhnya tentu sudah tidak perkasa lagi. Namun kelemahan fisik tidak menghancurkan pengharapannya. Sering dalam usia senja, kita merasa ditinggalkan, tidak diperhatikan, merasa tidak berguna lagi, dan sebagainya. Perasaan-perasaan negatif seperti itu bisa menghancurkan pengharapan dalam hati orang yang mungkin sudah berusia lanjut. Orang bisa menjadi pesimis dan tidak memiliki semangat hidup. Tapi Hana meskipun sudah tua, ia tetap berkarya bagi Tuhan. Kendati yang ia lakukan hanya kecil dan sederhana. Hal itu menumbuhkan iman dan harapan yang besar dalam hidupnya. Mengikuti perayaan Ekaristi dan juga sakramen-sakramen yang lain merupakan bagian penting dalam hidup orang Katolik. Manakah yang lebih sering kita katakan, "Aku akan memberikan waktuku untuk mengikuti Ekaristi," atau sebaliknya, "Aku akan mengikuti Ekaristi jika punya waktu"? Dan satu pertanyaan yang boleh menjadi salah satu catatan permenungan kita adalah, karya apa yang sudah kita persembahkan bagi Allah? Kalau kita mau jujur kepada diri kita, seringkali kita hidup dalam keduniawian atau mungkin kedagingan kita. Keduniawian adalah suatu yang menjauhkan kita dari Allah. Ia sering menutup hati kita akan kehadiran kasih Allah dalam kehidupan kita. Tanpa sadar, kita semakin menikmati dan terbelenggu akan keduniawian kita, maka kita semakin jauh melangkah menjauhi Allah. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Begitu juga bila kita semakin intim dengan kedagingan, maka kita semakin jauh dari karya rencana Allah bagi kita. Kesombongan, keinginan mata, semua adalah fokus dari kedagingan. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam bergelut dengan keduniawian, sering kita merasa hebat, mampu, merasa paling bahagia, tapi sesungguhnya kita sedang mengalami kondisi yang lemah. Lemah memaknai kasih Allah sesungguhnya, dan saat kita tersadar, kita sudah merasa jauh darinya. Kembalinya kita atas tersadarnya dari kondisi tersebut, bisa kita katakan sebagai dinamika iman. Menyadari Allah tetap setia mengasihi kita adalah langkah awal proses pertobatan itu. Ibu, bapak, dan sahabat muda terkasih, dalam Injil Lukas kita dapat belajar dari kata kelepasan untuk Yerusalem, yang dapat kita artikan bahwa Natal yang kita rayakan saat ini bisa dimaknai kehadiran Yesus membawa pembebasan bagi kita yang lemah, memberikan pengharapan akan keselamatan. Sehingga kita yang merasa lemah dan terhina menjadi berharga di hadapannya. Tentunya akan banyak tantangan kehidupan saat kita berjalan kembali untuk menemukan Allah. Dari 2 bacaan hari ini, kita diingatkan kembali akan nilai kesetiaan, ketulusan, dan kasih. Pertanyaan bagi kita, di manakah kasih Allah itu berada? Oleh karena ketidaksetiaan, kita menjadi sombong, dan mata hati kita tertutup oleh kondisi lingkungan sekitar yang tanpa kita sadari, disitulah kasih Allah berada. Kasih Allah berada di dalam rumah pemulung. Kasih Allah berada di dalam rumah panti.
kasih Allah di dalam rumah orang-orang yang sakit. Dan kasih Allah bisa berada di dalam keluarga yang sedang merintih. Beranikah kita mengarahkan hati kita untuk menerima kasih Allah itu dengan memberi perhatian dan cinta kita kepada mereka secara tulus? Karena sejatinya menerima kasih Allah adalah menjadi pelaku kasih itu sendiri. Bersama Hana, mari kita rayakan Natal kali ini dengan menelisik masa lalu kita dan mulai menata hidup baru dengan kesetiaan, ketulusan, hingga kita dapat merasakan kasih yang sesungguhnya dari Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Berkat Tuhan menyertai kita semua.